gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat kami Tuhan, Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Dengan iman katakan saudara. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, bagimu Tuhan Yesus, bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Kami percaya Tuhan Yesus Hari Dahsyat. Shalom, saya Pendeta Mafel Rawung, Pendeta GPPS Gunung Muria Gorontalo, menyampaikan visi misi GPPS. Visi GPPS adalah menjadi gereja yang misioner, transformis, dan mandiri. Misinya adalah menjadi jemaat yang kuat, dewasa rohani, dan menjadi kesaksian bagi semua orang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selagi kita ada, selama kita masih bernafas, kita akan melihat kebaikan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Yang setuju boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Angkat kedua tangan saudara. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi.
takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang kekasih dalam Kristus Yesus. Dan ada berapa jemaat yang beribadah di luar. Tuhan memberkati ibadah kita hari ini. Mari kita mempersiapkan hati kita, menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Dia adalah Allah yang layak untuk kita puji dan kita sembah. Terima kasih ya Tuhan buat kesempatan hari ini. Kami bersyukur buat anugerah-Mu, cinta-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Kami rindu bersekutu, memberikan hati kami untuk memuji, menyembah Engkau. Sebab Engkau Allah, dalam nama Tuhan Yesus yang layak kami puja, yang layak kami sembah. Terima kasih ya Tuhan, segala puji, hormat, kemuliaan, kebesaran hanya bagi-Mu ya Tuhan. Ini kami ya Tuhan, kami bersyukur buat kasih-Mu dalam hidup kami. Kami bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Haleluya Yesus. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu, dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi
tinggikan dirimu, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Mari bersama-sama kita berdiri kita tinggikan nama Tuhan. Tinggikan dirimu Tuhan, langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Kami sembah Kau, kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan keagungan, hormat, pujian bagi-Mu. Dari hati kami meninggikan nama-Mu, ajaib dan besar Tuhan kami. Sungguh agung karya-Mu, sungguh hebat perbuatan-Mu. Glory, 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 terpujilah nama-Mu. Kami bermazmur bagi-Mu, kami muliakan Engkau. Layak Tuhan, layak ditinggikan, layak dimuliakan, layak disanjung tinggi. Untuk selama-lamanya kasih setia-Mu, untuk selama-lamanya kebaikan-Mu. Glory, glory, kiara lamase, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan. Keagungan hanya bagi-Mu, kemuliaan, kehormatan bagi-Mu. Glory, haleluya, glory, glory bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Keagungan, hormat hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan baik dalam hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri ya Tuhan. Ini kerinduan kami, menyatakan Engkau baik, teramat baik dalam hidup kami. Haleluya.
Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik dalam hidup kami. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya selamanya. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kami berikan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Baginya Allah yang kuasa, yang menjadikan segalanya. Ajaib perkasa yang diperbuatnya, yang diperbuatnya di hadapan segala bangsa. Sebab Tuhan mari kita sama-sama bangkit berdiri. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Oh Yesus Tuhan. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik dalam hidupku. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya selamanya. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Engkau sangat baik Tuhan. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan berikan sorak-sorak bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kami rindu lebih lagi memasyurkan namamu.
mengagungkan kebesaran nama-Mu Tuhan. Yang percaya dan siap memuji nama Tuhan katakan amin. Berikan sorak-sorak yang terbaik bagi Yesus Kristus Tuhan. Engkaulah kekuatan dan mazmur kami Tuhan. Hanya kepadamu kami berharap. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau kekuatan dalam hidup kami. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. ku mau selalu Bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu Tak pergi dariku. kasih setia-Mu tak pergi dariku. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Yesus Kristus Tuhan. Kami bangkit serukan nama-Mu yang kudus, Allah yang dahsyat dalam hidup kami. Haleluya. Bangkit serukan nama Yesus. Amin. Maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama-Nya. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama-Nya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Terima kasih ya Tuhan, Engkau kekuatan dalam hidup kami. Bangkit serukan nama Yesus.
bagi nama Yesus Allah yang kuasa. Terima kasih ya Tuhan. Seperti rusa yang merindukan sungai-Mu, demikianlah jiwa kami merindukan Engkau ya Allah. Jiwa kami haus kepada Allah yang hidup. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Jemaat bersama katakan, seperti rusa yang haus rindu aliran sungai. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Ini hati kami Tuhan. Kami terus menunggu Engkau Hatiku dan berjumpa dengan Engkau. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau yang kami rindukan. hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Jemaat sambil mengangkat tangan kita, hanya Engkau pribadi yang kami rindukan. Hanya Terima kasih Tuhan. Pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku
dengan ketulusan hati kita. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi Seluruh hidupku, hatiku, Engkau tahu Tuhan. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Glory, glory. Kami rindu tinggal dalam hadirat-Mu. Kami rindu mengagungkan kebesaran-Mu, sebab nama-Mu ajaib, sebab kuasa-Mu hebat. Engkau tempat pelindungan kami, satu-satunya harapan kami, dan keselamatan dalam hidup kami. Oh, kiara lama mo, kiara lama si. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat kasih setia dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat setiap kebaikan Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang sungguh sangat sempurna dalam hidup kami. Dan pagi hari ini kami mau bersama-sama dengar kebenaran firman Tuhan. Biar firman-Mu menjadi jawaban bagi kami. Firman-Mu meneguhkan iman kami. Allah Roh Kudus, Engkau menolong hamba-Mu dalam mengkomunikasikan berita firman, sehingga bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi menjadi jawaban, dan itu kami lakukan dalam hidup kami. Tuhan menolong setiap kami tanpa terkecuali, sehingga kami boleh memahami, boleh mengerti akan setiap kebenaran firman-Mu. Dan jika masih ada kuasa kegelapan yang mencoba mengganggu jalannya ibadah, bahkan mengganggu pemberitaan firman Tuhan, mengganggu kami sehingga kami tidak bisa memahami firman Tuhan, kami mematahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadikan tanah hati kami sebagai tanah yang gembur, yang siap untuk ditabur benih firman Tuhan, sehingga hidup kami semakin berakar di dalam Engkau, bertumbuh dan menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Setiap kita yang percaya dan diberkati berkata, amin. Ya, shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa ya. Ya. Di tengah-tengah situasi dan kondisi yang mungkin hari-hari ini, hari yang sangat panas, anginnya sangat kencang gitu ya. Sehingga mungkin kita seringkali tiba-tiba menjadi tidak sehat karena kencangnya angin gitu ya. Tapi bersyukur karena kasih setia Tuhan yang gak pernah berkesudahan dalam hidup kita ya.
Puji Tuhan, mari kita akan sama-sama hari ini belajar tentang satu topik firman Tuhan yang berkata, mulutnya berfirman, tangannya melakukan. Ya, ini mulutnya berarti mulut Tuhan ya. Mulut Tuhan yang berfirman, tangan Tuhan yang melakukan. Mari sama-sama baca ini bersama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Mulutnya berfirman, tangannya melakukan. Ya, puji Tuhan. Kita dasari pemberitaan firman Tuhan dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-8 ayat yang ke-15. 1 Raja-Raja 8 ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan, kita baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Ia berkata, terpujilah Tuhan Allah Israel yang telah menyelesaikan dalam tangannya apa yang difirmankannya dengan mulutnya kepada Daud ayahku, demikian. Ya, Bapak Ibu Saudara, ayat yang kita baca ini adalah satu ucapan dari seorang raja yang luar biasa besar dalam bangsa Israel, yaitu Raja Salomo. Dia raja yang sungguh diberkati Tuhan. Alkitab mencatat sebelum dia dan sesudah dia tidak ada raja yang seperti ini. Judul Lembaga Alkitab Indonesia dalam Alkitab yang kita miliki adalah Tuhan menepati janjinya kepada Daud. Ya, kita melihat bahwa ini adalah satu ucapan syukur seorang raja yang besar. Mengapa dia mengucap syukur kepada Tuhan? Karena dia bisa membangun sebuah bangunan bait Allah yang luar biasa megah. Dan pada waktu rumah Tuhan ini ditabiskan, kemudian dia berkata, terpujilah Tuhan Allah Israel. Dia tidak meninggikan dirinya, tetapi dia mengembalikan segala pujian itu bagi Tuhan. Ayat ini menarik karena berkata begini ya. Terpujilah Tuhan Allah Israel yang telah menyelesaikan dengan tangannya apa yang difirmankannya dengan mulutnya. Makanya tadi saya mengatakan bahwa mulutnya berfirman, tangannya melakukan. Ya. Satu hal yang harus digarisbawahi dari ayat ini adalah apa yang diucapkan oleh mulut Tuhan pasti akan diselesaikan oleh tangan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Katakan samping kiri kanan, apa yang diucapkan mulut Tuhan pasti akan diselesaikan oleh tangan Tuhan. Kalau itu perkataan Tuhan, kalau itu janji Tuhan, maka Tuhan itu bertanggung jawab atas setiap perkataannya dan pasti tangannya sendiri yang akan menyelesaikannya. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau belajar, paling tidak ada 3 bagian besar yang kita mau belajar. Yang pertama adalah perkataan Tuhan, itu firman Tuhan merupakan dasar dari iman kita kepada Tuhan. Apa itu perkataan Tuhan? Ya, Gereja Pantai Kosta Pusat Surabaya mempercayai bahwa Alkitab itu adalah firman Tuhan. Ya, Alkitab itulah adalah dasar dari iman kita kepada Tuhan. Bukan tradisi, bukan kebiasaan-kebiasaan, bukan pengalaman, tetapi Alkitab yang menjadi dasar dari kekristenan kita. Bukan pengalaman. Pengalaman saya dengan Tuhan tidak boleh saya paksakan kepada orang lain. Tapi saya bisa menceritakan. Nantinya saudara, Bapak Ibu Saudara bisa mengalami pengalaman yang mungkin berbeda dengan saya. Tapi dasar dari semua itu adalah firman Tuhan. Contoh ya, dasar firman Tuhan. Misal Yeremia 29 ayat 11. Kita hafal ya ayat itu ya. Paling tidak kan kita tahu. Bahwa Tuhan itu berjanji punya rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Dan akan memberikan hari depan yang penuh harapan.
Itu firman Tuhan. Firman Tuhan. Nah, itu firman Tuhan. Nah, dalam Tuhan merealisasikan janjinya dalam kehidupan saya, mungkin pengalamannya berbeda dengan apa yang dialami oleh Bapak Ibu Saudara. Pengalamannya berbeda, tapi janjinya itu sama. Dasarnya apa? Firman Tuhan. Jadi ketika Tuhan berfirman, Ia akan menyertai kita. Ini adalah dasar. Dasar. Banyak firman Tuhan misalnya dalam kitab Yosua pasal 1 ya. Wah, ayat ini ayat yang luar biasa. Yosua 1 ayat 8. Dia berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ini janjinya Tuhan. Ini akan menjadi dasar bagi kita dalam menjalani kehidupan ini. Jadi kalau kita mau berhasil, mau beruntung, maka kita tidak boleh lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Jadi punya waktu untuk baca firman Tuhan, punya waktu untuk merenungkannya. Tapi yang lebih harus diperhatikan adalah supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Kalau ini dilakukan, maka yang akan terjadi adalah perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Tapi bukan berarti bahwa kita tidak menghadapi masalah, bukan berarti kita tidak menghadapi kesulitan. No. Kesulitan itu ada karena kita ini ada di dalam dunia. Tetapi firman Tuhan ini dasarnya. Kalau kita memperkatakan kitab Taurat, merenungkan siang dan malam, melakukan bertindak hati-hati, maka perjalananmu akan berhasil dan kau akan beruntung. Contoh lagi, ketika Tuhan, tadi Yeremia 29 ayat 11, berkata bahwa Dia akan menyediakan masa depan yang penuh dengan harapan, ini kepastian. Ini sebuah janji kepastian buat kita. Amin. Tuhan itu janji loh sama kita semua, umat Tuhan, bahwa ada masa depan yang penuh harapan. Amin. Katakan samping kiri kananmu, masa depan penuh harapan itu kepastian dari Tuhan. Nah, kita seneng nih ya dapat janji Tuhan. Tapi ini yang mesti kita tahu, ada tantangannya. Ada jarak loh antara Tuhan berkata firman ini ya, sampai ke tangan Tuhan menyelesaikan. Waktu ini ada jarak loh dari mulut dan tangan yang menyelesaikan. Ini ada jarak. Butuh waktu. Ya saya tulis waktu yang panjang gitu ya. Tidak berbeda-beda waktunya. Kalau kita lihat dari seorang Yusuf 17 tahun dia menerima janji bahwa dia akan menjadi pemimpin yang luar biasa. 13 tahun janji itu digenapi. Lama ya 13 tahun itu seperti kita besarkan anak dari lahir sampai dia lulus SD 13 tahun. Dan dalam masa penantian yang panjang tidak jarang kita itu akan mengalami keraguan. Tidak jarang kita akan mengalami ketakutan. Tidak jarang juga kita akan mengalami kekhawatiran. Ini adalah sesuatu hal yang menjadi tantangan kita. Zaman ini adalah zaman yang instan gitu ya. Ya, saya di Surabaya nggak bisa minum kopi yang tidak instan gitu ya. Karena terbatas gitu ya. Ya karena air yang disiapkan itu adalah air yang biasa. Jadi kalau mau minum kopi
Saya juga sungkan mau merebus itu kopi, mau beli kopi yang saya biasa minum. Kalau begitu saya biasanya rebus di dalam panci kecil, kasih air begitu ya. Saya juga sungkan karena semua peralatan ini bukan peralatan saya. Akhirnya saya belilah ya kopi hitam tapi yang tidak ada gulanya, yang instan. Yang sudah sasetan, jadi kalau mau minum tinggal buka, seret saya jerang air panas, saya panaskan. Cepet, nggak lama. Apalagi kalau misalnya orang ada dispenser seperti di belakang itu kan, ya itu cuma tekan saja kita taruh, sudah aduk, sudah jadi, nggak sampai 5 menit. Itu memangkas semuanya. Ya Bapak Ibu Saudara lihat tayangan-tayangan PPT saya, PPT pengumuman itu kan sedikit berbeda. Cantik ya, cantik kan? Tapi bukan saya yang buat. Siapa yang buat? Teknologi yang buat. Biasanya kalau buat satu PPT ini saya mesti ngetik satu-satu nih ya. Saya mesti ngetik satu-satu nih. Saya mesti cari ini gambarnya dulu. Kemudian saya mesti ketik ini satu-satu. Sekarang enggak. Saya sudah dapat konsepnya. Saya masuk. Ya ada banyak ya. AI itu banyak. Saya salah satunya pakai ChatGPT. Saya kasih masuk, saya bilang generate gambar 16.29. Jadi ini, bikin satu tayangan PPT itu memangkas banyak waktu. Nggak perlu lagi ngatur satu-satu. Dulu ngatur satu-satu Bapak Ibu Saudara ya. Dan itu bikin tangan keriting gitu ya. Jadi satu-satu gitu ya. Saya pilih gambar ini, ya ini tidak. Ini satu kali seret jalan jadi. Jadi kalau gambarnya bagus-bagus nggak usah dipuji Bapak Ibu Saudara, ini bukan saya juga yang gambar gitu ya. Jadi yang buat ini adalah teknologi. Ya, semua itu mempercepat. Pada waktu saya membuat artikel, ini adalah yang paling cepat yang saya lakukan. Saya penelitian lapangan, saya nggak datang di lapangan, tapi sekali saya datang, saya tahu gambarannya. Kemudian saya kirim penelitian saya kepada guru-guru sekolah minggu yang saya teliti, mereka sudah Ci, dia bilang. Saya langsung buka di laptop saya, semua sudah masuk, saya tinggal cuma bikin. Saya nggak bikin sih, itu kita pakai Google Doc itu sudah langsung dia bikinkan grafik dan sebagainya. Kemudian saya konsul, nggak ada orang konsul, jadi saya masuk lagi ke AI, saya tanya ini bacanya gimana. Saya bandingkan dengan saya punya, oh oke, kira-kira cocok gitu. Kalau mau penelitian itu sebetulnya ya 1 bulan ya, mau bagus. Itu adalah waktu yang sesingkat-singkatnya karena ada deadline, saya selesaikan dalam waktu 3 hari. Bukan saya yang hebat, saya nggak hebat, tapi saya dibantu oleh teknologi. Bapak Ibu Saudara, zaman ini terkenal zaman yang instan dan cepat. Sehingga ketika kita harus menerima dalam kebenaran firman Tuhan, ada jarak loh antara Tuhan yang berfirman, mulut dengan tangan yang mengerjakan. Itu ada waktu, ada masa penantian. Dan itu seringkali membuat kita benar gak sih ini janjinya Tuhan? Benar gak sih? Dan kemudian kita overthinking gitu ya. Aduh kalau ini gak jadi gimana ya? Saya mesti bagaimana ya? Kenapa? Karena kita udah terbiasa dengan zaman yang cepat. Ya saya mau kesaksian. 1 kali saya kesaksian. Saya ujian selesai 27 Juni. 1 ujian, kalau artikelnya nggak masalah karena cuma ada masukan. Jadi cuman mengubah judul itu nggak masalah. Tidak mengubah semuanya, cuman judulnya saja dan mempertajam. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang pada waktu saya presentasi 1 videonya nggak masalah. Tapi pengujinya bilang begini, tapi ada yang nggak sinkron. Coba lihat nomor sekian dengan nomor sekian. Di misalnya nomor 2 saya menuliskan bahwa mahasiswa akan membuat kurikulum. Coba Ibu lihat di bawahnya Ibu nulis apa? Saya baca, oh iya, aduh saya langsung dek.
mateng kon gitu ya bahasanya aja, mateng lah. Aduh gawat ini. Saya tulis itu kurikulum, mahasiswa membuat kurikulum sekolah minggu, tapi di bawahnya saya nggak tulis tugas dari mahasiswa itu bikin kurikulum. Aduh saya sudah, aduh Tuhan Yesus. Saya langsung down begitu ya. Ada yang salah dan itu fatal karena tidak sama dengan apa yang dituliskan, tujuannya dengan pelaksanaannya nggak sama. Waduh. Kemudian saya ngomong sama suami saya, oh iya ya tanggal 10 ini saya mau pengumuman. Waktu itu tanggal 8. Tanggal 8 tiba-tiba masuk setelah dari besuk jemaat saya lihat oh ada masuk. Bayangkan sudah nggak derdek dari 300 ada 103 peserta harus melakukan pengulangan ujian. Waduh saya deg-deg ya. Betul-betul deg-deg. Sesudah itu saya masukkan, saya masukkan nomor saya. Ada 2 nomor saya, ada NUPTK, ada NIDN. Saya masukkan NIDN saya, enggak ketemu, data tidak ditemukan. Aduh sudah enggak lulus ini saya bilang. Tapi saya lihat ada satu lagi. Saya satu lagi kasih masuk dan ya enggak tahu nilainya berapa ya saudara. Pokoknya 3-3-nya lulus. Yang penting lulus gitu ya. Karena kami dari 4 orang yang ikut dari STT saya, 1 harus revisi. Jadi harus ujian ulang. Saudara bayangkan dari tanggal 27 Juni sampai tanggal 8. Waduh saya tuh kadang kalau ingat, kalau sudah sedang banyak pekerjaan saya sudah ingat. Tapi kalau di tempat tidur, aduh Tuhan. Kita ini ada yang tidak sinkron, aduh kita ini lulus apa enggak. Karena di situ dibilang ini ada yang pasti akan mau remedial. Waduh. Jadi anak-anak sekolah bukan cuma pengalaman kalian remedial, saya juga mengalami deg-degan ketika saya nggak tahu tuh dalam proses lulus apa enggak. Itu masa penantian. Ketika dalam masa penantian itu nggak nyaman, saya sering kali tiba-tiba makan itu tiba-tiba teringat, aduh kita lulus apa enggak ya. Berdoa enggak? Berdoa, tapi jelas-jelas bahwa apa yang disampaikan itu ada yang salah. Aduh. Makan gak enak gitu ya. Sempat juga saya bangun tengah malam gitu, kadang bangun ke kamar mandi. Tiba-tiba teringat, aduh lulus gak? Ragu gitu ya. Tapi saya bilang sama gini, Tuhan saya sudah berusaha loh. Saya pernah menulis, sudah berusaha sesempurna mungkin. Tapi memang kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Gak bisa bikin apa-apa. Tapi begitu jebret pengumuman itu keluar, itu membuat hati ini senang. Sudah dalam masa menunggu itu nggak gampang. Semua masa tunggu itu nggak gampang. Kalau bilang lion gitu ya, itu pasti delay. Saya ulang-ulang kalau pulang dari Surabaya gitu atau dari luar kota ke Gorontalo naik pesawat Lion. Saya lihat berangkat jam 6 sampai jam 2. Ya, moga-moga itu terjadi karena biasanya tidak. Betul. Saya begitu duduk saya lihat, wah sudah ada snack. Pasti ini orang mau delay. Saya bilang, boleh Jo Tuhan delay terus Jo. Papa ini saya tidak buru-buru mau delay 5 jam juga tidak apa-apa supaya dapat kompensasi 300.000 Tuhan gitu ya. Tapi enggak dapat gitu ya. Cuman sampai di snack itu tidak lama kemudian ya bukan tidak lama, cukup lama ya dari jam 1 kemudian sekitar 3:30 baru kami naik di pesawat. Saudara masa tunggu tuh gak nyaman. Saya juga bosen pastiu gitu di bandara mau ngapain gitu ya. Mau lihat HP ya so pastiu berjalan, saya tuh jalan dari gate 4 itu saya jalan ke gate 6, pokoknya jalan. Nggak nyari apa-apa, ya kadang cuma beli kopi gitu saya balik lagi. Pastiu kopi habis jalan lagi, pokoknya jalan. Karena bosan. Menunggu itu membutuhkan waktu dan sering kali kita bosan. Kalau dalam masa tunggu ingat-ingat, di depan itu ada jawaban Tuhan. Jangan berhenti berharap, jangan berhenti menunggu. Karena pasti ada prosesnya. Yang kedua, dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 15 itu berkata, yang telah menyelesaikan dengan tangannya. Tangan Tuhan yang menyelesaikan, ini kepastian penggenapan janji Tuhan.
Jadi Tuhan itu berjanji sama Daud, bukan kamu yang mau bangun rumah buat aku, tetapi anakmu Salomo. Bapak Ibu Saudara, frasa menyelesaikan dengan tangannya itu menunjukkan bahwa Tuhan itu terlibat secara aktif dan berkuasa. Kalau Bapak Ibu ikuti 1 Raja-Raja ini bagaimana Salomo membangun bait Allah. Kita tahu bahwa tangan Tuhan yang menggerakkan hati raja-raja asing untuk membantu mengirimkan kayu, segala hal yang dibutuhkan itu tangan Tuhan yang menggerakkan. Kalau tidak ada tangan Tuhan yang menggerakkan, hati raja-raja itu pasti tidak mau membantu. Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan janji, kita harus percaya Tuhan itu gak bisa dibatasi cuma dengan satu cara. Mungkin 1001 cara, Tuhan punya lebih banyak cara dalam menolong kita. Gak bisa cuma, oh ini kali Tuhan ya. Enggak, Tuhan itu punya banyak cara dalam menolong kita. Kalau Tuhan berjanji, maka dengan tangannya dia akan menyelesaikan. Tangan Tuhan juga yang memberikan hikmat kepada Salomo bagaimana dia harus membangun bait Allah itu. Cukup lama bait Allah ini dibangun. Ada hikmat Tuhan. Hikmat itu sumbernya dari mana? Tuhan. Ya, ketika saya menemani anak saya ya, saya dengar ya saya di sebelahnya ya nggak nguping, memang dengar jelas-jelas gitu ya, saya nggak nguping. Ya, itu adalah dia bertemu dengan salah satu BOD di tempat owner dari yang punya usahanya dia. Dan kemudian dia menceritakan dia adalah seorang Katolik yang sangat taat beribadah, gitu ya, sangat taat. Jadi saya tanya, abis ini mau kemana kok? Oh ya, aku kan Katolik ya, jadi aku mau ke gereja, mau beribadah, satu keluarga sudah luar biasa ya, satu keluarga. Jadi sebelum itu dia sempatkan untuk bicara dengan anak saya, yang saya mau garis bawahi begini ya, bahwa situasi kondisi perekonomian dia cerita memang sulit, dia bilang. Tapi dia bilang, masih berputar di usahanya dia ya, masih berputar. Tapi kemudian dia cerita, dia ketemu dengan temannya dan kemudian temannya berkata, kamu gak bisa begini, manajemenmu mesti diganti. Dia adalah seorang kontraktor dalam bidang interior design ruangan. Dia punya tukang, tapi dia akan panggil tukang itu kalau ada proyek. Kalau tidak ada proyek, maka dia tidak memanggil. Selama ini aman-aman saja, tapi memasuki masa yang cukup sulit, ya bukan tukangnya tidak loyal, tetapi hidup ini memang harus berjalan terus dan terus terang membutuhkan uang. Sehingga ketika ada tawaran dari yang lain, ketika ini kok belum ada proyek, dia ikutlah proyek yang lain. Kemudian dia berpikir, perhatikan ya, situasi kondisi sedang tidak baik-baik. Memang uang bisa berputar dalam usahanya, tapi ini tidak bisa dibiarkan terus-menerus. Nah, kemudian temannya mengusulkan ada sebuah perbaikan. Dia terima, oke, kemudian. Nah, dia berkata, selama ini saya nggak pernah cari kerja. Kerja itu datang dari mulut ke mulut. Tapi dia tahu ini sudah nggak boleh begitu. Jadi harus manage-nya gimana? Ya harus dia punya tim yang solid, dia harus ada adminnya, semuanya diatur dengan begitu baik. Dan terakhir untuk mendapatkan klien itu bagaimana? Nah kemudian terlibatlah perbincangan dengan anak saya. Yang saya mau cerita begini, Tuhan di dalam kitab Ulangan itu berkata, Tuhan itu enggak beri ke kita kekayaan, enggak loh. Tapi yang Tuhan janji kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Kekuatan itu apa? Kekuatan kita secara fisik untuk bekerja. Kalau kita belajar dari cerita saya, maka yang kedua,
Tuhan itu mempertemukan dia dengan orang-orang yang bisa memberikan saran yang bijaksana. Apalagi Tuhan menuntun dia untuk mengambil keputusan-keputusan dalam mengembangkan usahanya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengizinkan Tuhan itu bekerja, Tuhan itu sekali lagi enggak kekurangan cara untuk menolong kita. Dia bisa menggerakkan orang-orang, dia bisa mempertemukan kita dengan orang-orang yang akan menolong kita. Dia memberikan, ingat, kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Yang ketiga, Tuhan itu dikatakan menjaga bangsa Israel dalam damai sehingga pembangunan bisa selesai. Kenapa Tuhan tidak izinkan pada zaman Daud? Karena zaman Daud itu adalah zaman bagaimana Daud itu mengamankan kerajaannya. Perang terus loh isinya Daud itu. Bagaimana mau bangun dalam masa yang tidak tenang. Tapi dalam pemerintahan Raja Salomo, Tuhan membuat bangsa Israel menjadi sebuah negara yang damai sehingga bisa bangun. Ini yang dikatakan menyelesaikan dengan tangannya. Manusia bisa berjanji lalu ingkar karena tidak mampu atau lupa. Tapi Tuhan kita bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Dia adalah the promise keeper, pemegang janji yang setia. Kenapa kita mesti baca firman Tuhan setiap hari? Di dalam firman Tuhan itu ada janji Tuhan. Amin. Coba Bapak Ibu Saudara, kalau satu hari ini baca Alkitab, Bapak Ibu dapatnya apa? Janji kah? Janji apa? Tulis Bapak Ibu. Oh ini janji Tuhan buat saya. Pegang. Setiap kali kita mengalami kesulitan, lihat janji Tuhan yang Bapak Ibu Saudara setiap hari dapatkan. Terus catat kapan itu janji itu digenapi. Iman kita akan menjadi kuat. Kita perlu firman Tuhan setiap hari, nggak cukup cuma 1 minggu sekali. Saya baca Alkitab, saya sekarang selain saya mendapatkan, saya coba bandingkan dari beberapa pendapat, ya tafsiran dan sebagainya. Saya coba membandingkan. Dan kemudian ya saya tidak bisa mencatat secara textbook ya, walaupun saya berusaha ya. Tapi saya catat itu di dalam handphone saya. Setiap ayat yang itu saya, oh ini ada catatan, saya kasih catatan. Kadang-kadang saya juga belajar lagi dari para pendeta yang lain yang lebih ahli. Saya coba baca. Kenapa? Butuh waktu, kadang lama gitu ya. Saya mau turun itu lama. Kenapa? Karena saya sedang baca, saya sedang merenungkan, saya sedang mencoba mempelajari lebih dalam. Karena hari-hari ini saya tahu bahwa saya butuh firman Tuhan lebih dari hari-hari yang lalu. Pada waktu saya belajar tentang hati. Saya lihat tentang hati degil. Saya bukan cuma belajar tentang hati yang degil, saya coba melihat, aku ini degil enggak ya di hadapan Tuhan? Saudara, mari kita bersama-sama belajar. Kemudian yang ketiga. Kalau yang pertama tadi kita bicara apa? Yang pertama adalah perkataan Tuhan itu adalah dasar dari iman kita. Yang kedua adalah tangan Tuhan yang menyelesaikan. Yang ketiga adalah memuji Tuhan. Memuji Tuhan. Saudara, ketika semua sudah selesai, Salomo nggak bilang ini berdiri karena saya. No. Tapi dia berkata, terpujilah Tuhan Allah Israel. Karena ini bangunan sudah berdiri. Kalau saya bisa menyelesaikan apa yang saya ujian, itu bukan karena saya. Usia saya sudah 52 tahun, saya menyadari ada banyak kekurangan. Kadang itu saya dengar loh Bapak Ibu Saudara, ini maksudnya apa ya? Nggak paham saya.
Jadi dia menjelaskan gitu ya, dosen itu menjelaskan gitu. Aduh dia udah sampai Jakarta, saya mungkin masih sampai Surabaya kalau diibaratkan perjalanan. Saya nggak ngerti apa yang dia sampaikan. Kok itu bisa jadi begini ya, bagaimana? Saya butuh waktu, pulang tuh saya mesti buka lagi, saya mesti coba ingat lagi kenapa. Tantangan yang kedua, tempat saya bekerja itu belum mengikuti kurikulum seperti yang diajarkan. Dan saya tidak punya wewenang untuk mengubah. Sehingga pasti apapun yang saya buat itu gak sesuai dengan apa yang diajarkan. Tapi saya bersyukur saya bisa lulus. Saya bersyukur karena semua walaupun tertatih-tatih pada awalnya dan akhirnya bisa menyelesaikan itu karena Tuhan. Saya ngomong karena pada waktu itu, pada waktu menunggu ujian gitu ya, saya ketemu dengan dosen saya, dia udah dokter, saya bilang, saya ini sodok deg-deg Pak gitu. Saya ngomong di WA, loh kenapa? Iya Pak, saya ini kan sudah lama, saya bikin artikel tuh susah Pak. Karena saya sudah lama gak bikin artikel yang ilmiah, saya sulit Pak. Loh kenapa ya saya sempat vakum Pak, gak ngajar. Ya sekarang ngajar aja nggak bikin artikel gini. Banyak Pak saya nggak bisa. Terus dia bilang, ya dimaklumilah. Tapi kalau saya bisa menyelesaikan, saya tahu ada yang lebih banyak yang lebih pinter dari saya. Saya ketemu dosen yang lebih muda dari saya, lebih pinter dari saya. Sebelah saya gitu ya, saya lihat umur berapa Kak? Saya bilang, 28 tahun Bu, luar biasa ya. Iya Bu, saya ngajar. Bidangnya apa Kak? Komunikasi Bu. Oh ya. Terus saya juga konten kreator. Aduh saya merinding gitu kan ya. Aduh. Iya jadi sedikit-sedikit ya termasuk kami belajar dikontenkan gitu kan ya. Ayo Bu ikut dalam konten saya. Ya oke. Si muda. Luar biasa. Sudah masih muda terus saya lihat 2 orang itu kok pinter banget gitu ya. Jadi dosen tuh udah jelaskan dia sudah langsung bisa saya mau presentasi. Saya tuh tertatih-tatih. Tapi Tuhan itu menolong. Luar biasa, saya merasakan pertolongan Tuhan yang sungguh luar biasa. Sampai rasanya itu pada waktu dengar saya lulus tuh rasanya, HP ini rasanya mau saya saking senangnya gitu. Saudara mengapa kita mesti memuji Tuhan? Pujian itu adalah respon hati kita atas kesetiaan Tuhan. Tapi memuji Tuhan itu bukan cuma dalam masa-masa kita diberkati, dalam masa-masa berkelimpahan, dalam masa-masa kita berdoa dan kemudian Tuhan menjawab ya atas setiap doa kita. Dan ketika Tuhan berkata no atau wait, kita tetap harus memuji Tuhan. Kenapa? Karena pujian itu adalah respon atas kesetiaan Tuhan. Kalau hari ini pergumulan kita belum dijawab Tuhan, kita tetap harus memuji Tuhan. Kenapa? Karena kita harus ingat, kalau kita masih bisa berjalan di tengah-tengah situasi yang sulit, kita belum melihat jawaban Tuhan, tapi kita masih bisa berkata, God is so good all the time. Itu kemurahan Tuhan. Katakan samping kiri kananmu, sudahkah engkau memuji Tuhan hari ini? Saudara, pujian itu adalah respon hati kita atas kesetiaan Tuhan. Seorang teman cerita sama saya. Dia bilang, suami saya selingkuh. Bukan cuman selingkuh. Tapi dia belikan wanita idaman lain mobil seharga 200 juta. Saya syok Bu. Tapi dia berkata, Tuhan ajar saya untuk tetap bersyukur di tengah-tengah situasi yang tidak baik. Kenapa? Saya ingat kebaikan Tuhan. Ketika kita memuji Tuhan itu sebetulnya kita harus mengingatkan kita bahwa Tuhan itu baik bukan saat kita sehat. Bukan hanya saat kita baik-baik saja. Bisnis kita luar biasa dan semuanya oke. Tapi dalam masa-masa yang sulit justru disitulah kita melihat kebaikan Tuhan. Kalau dulu mungkin dapat klien, dapat orderan itu gampang seperti membalikkan telapak tangan. Sekarang mesti struggle,
mesti promosi, mesti segala rupa gitu ya. Tapi nggak sesuai ekspektasi, nggak sesuai harapan. Tapi kalau masih boleh punya hari ini, kita masih bisa makan 3 kali sehari. Itu kebaikan Tuhan. Ada banyak orang yang tidak beruntung. Saya melayani 90 anak kurang lebih ya dalam PPA. Bapak Ibu Saudara, terakhir dengan tidak banyak kami makan. Makannya tuh kayak ayam Kentucky gitu ya. Tapi bukan versi Kentucky. Kalau Kentucky kan agak mahal. Ya, versi apa ya? Saya lupa namanya tuh. Di sini nggak ada gitu ya. Jadi kami makan nasi putih 1, ayam 1 gitu ya, minum 1. Saudara, beberapa anak, hampir 50%, itu sekitar 30 yang ini. Hampir 50% dia ngomong ke pembimbingnya, Bu, aku gak entek, saya gak habis. Saya lihat gini, masa sih gak habis, nasinya lu sedikit gitu ya dalam hati. Boleh gak dibungkus? Enggak, habiskan di sini. Saya lihat kakaknya jahat banget gitu ya. Kemudian dia cerita sama saya ini. Bu, ini anak-anak, mereka kebanyakan dari ekonomi bukan lemah, sudah selemah-lemahnya Bu. Nah PPA ini membiayai anak-anak itu hanya sampai anak keberapa ya? Anak ketiga mungkin ya, saya lupa anak ketiga. Nah kalau mereka punya anak keempat ini nggak bisa dimasukin di PPA. Kenapa dia bilang, boleh nggak Bu tak bungkus, saya bungkus. Karena dia ingat adiknya di rumah gak makan enak. Jadi buat dia makan itu nasinya habis, ayamnya dia jual sedikit gitu ya. Pokoknya dia kenyang, ini mau dibungkus, mau dikasih adiknya. Ada saudara yang ngalami begini hari-hari ini? Enggak kan? Enggak kan? Ada anak-anak di sini kalau diajak makan terus tak bungkus ya. Karena papa mamaku nggak sanggup belikan aku ayam Kentucky. Nggak ada kan? Karena itu mari kita bersyukur. Mari kita bersyukur. Saya lihat itu, aduh. Ya Tuhan. Ini di Jawa Bapak Ibu Saudara. Di Malang Selatan. Ya Malang Selatan memang agak ke bawah ya gunung. Tapi itu yang terjadi. Saya punya satu orang mahasiswi. Orang tuanya udah dipanggil Tuhan. Hidupnya sampai dia jadi mahasiswi. Dia berpindah-pindah dari satu keluarga ke keluarga yang lain. Hari ini anak-anak, kalau engkau bisa punya papa mama secara lengkap. Ataupun kau, papamu udah pergi meninggalkan engkau, dipanggil Tuhan. Engkau masih punya mama yang mengasihi engkau. Bersyukur. Itu kebaikan Tuhan. Saudara, pujian itu mengingatkan kita kebaikan Tuhan. Pujian itu adalah sebuah respon hati kita akan kesetiaan Tuhan. Pujian itu meneguhkan iman dan membawa damai di tengah penantian. Sedang menanti janji Tuhan, nggak apa-apa Bapak Ibu Saudara. Pujian, puji Tuhan. Tuhan belum jawab, Tuhan pasti kasih yang terbaik. Jadi apapun yang sedang menjadi pergumulan kita, mari kita mau belajar memuji Tuhan. Itu ada lagu yang lama ya. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan, memang tidak gampang. Bagaimana memuji Tuhan? Misalnya ya masa-masa yang sulit begini. Bagaimana memuji Tuhan?
Tapi coba perhatikan ketika kita memuji Tuhan, kita sedang mengalihkan perhatian kita dari masalah kita yang kayaknya besar itu kepada Tuhan kita yang jauh lebih besar dari setiap masalah kita. Amin. Nggak gampang? Memang. Tapi mari kita belajar. Mari kita renungkan. Hidup kita mungkin saat ini terlihat berantakan. Ada bagian-bagian yang gelap dan membingungkan. Tetapi ingatlah, apa yang sudah Dia rancangkan dan firmankan dengan mulutnya bagi hidupmu, sedang dan pasti akan diselesaikan oleh tangannya. Tuhan gak pernah ingkar janji. Dia setia kemarin, hari ini, sampai selamanya. Katakan samping kiri kanan, percaya Tuhan pasti tepati janji. Amin. Mari kita sama-sama katakan apa yang sudah Dia rancangkan sama-sama. 2, 3. Apa yang sudah Dia rancangkan dan firmankan dengan mulutnya bagi hidupmu sedang dan pasti akan diselesaikan oleh tangannya. Amin. Mari kita pulang dengan sebuah keyakinan yang baru. Kuasa Tuhan itu tidak terbatas untuk membukakan jalan bagi kita. Ia gak pernah kehilangan cara untuk menolong kita. Dan kesetiaannya tidak pernah habis untuk menopang kita. 1 Raja-Raja 8 ayat yang ke-56. Apakah tidak salah ini ayatnya? Ya. Terpujilah Tuhan yang memberikan tempat perhentian kepada umatnya Israel. Oh mungkin salah ya, ini ayat yang tadi di atas ya. Oh enggak, betul sih. Memberikan tempat perhatian kepada umatnya Israel tepat seperti yang difirmankannya. Dari segala yang baik yang telah dijanjikannya dengan perantaraan Musa hambanya. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Jadi Tuhan itu setia. Apa yang difirmankan pada zaman Musa itu digenapi pada zaman Daud. Sebuah wilayah yang dijanjikan Tuhan kepada Musa untuk bangsa Israel itu digenapi. Apa yang difirmankan Tuhan kepada Daud tentang pembangunan rumah Tuhan itu digenapi di dalam zaman Salomo. Mari kita pulang dengan sebuah keyakinan. Kuasa Tuhan itu gak terbatas. Ia gak pernah kehilangan cara. Dan ingat, kesetiaannya itu gak pernah habis untuk menopang kita. Amin. Mari kita nyanyikan pujian. Setiap janjimu Tuhan. Haleluya Yesus. Saya mau kita nyanyi pujian ini sebagai doa kita, sebagai respon kita terhadap firman Tuhan. Tuhan, mulutmu berjanji, tanganmu yang menyelesaikan. Aku pegang janjimu Tuhan. Lewati apapun, aku percaya janjimu itu sempurna. Setiap janjimu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Amin. Katakan lewati setiap masalah. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Dengan keyakinan yang teguh, dengan iman katakan setiap janjimu Tuhan, ku simpan dalam hatiku. Amin. Ku simpan
Yes. Amin Tuhan. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu mendopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku, amin, yang aku percaya. Dengan ucapan syukur dari dalam hatimu katakan, terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna. Yes, amin. Janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Saya nggak tahu apa yang sedang terjadi dalam hidupmu pada hari-hari ini. Mungkin kau sedang mengalami masa yang seperti dikatakan tadi dalam slide, salah satu slide. Hidupmu gelap. Bahkan kau melihat bahwa hidupmu ini betul-betul kacau balau. Tapi janji Tuhan itu ya dan amin. Sesulit apapun yang sedang kita hadapi, sebesar apapun pergumulan hidup kita, Allah sekali-kali gak pernah tinggalkan kita. Dia ada bersama dengan kita. Allah berjanji lewat mulutnya. Dia juga yang akan menyelesaikan dengan tangannya. Allah jauh lebih besar dari setiap kesulitan kita. Mungkin kita didiagnosa sakit. Mungkin kita sedang menghadapi pergumulan dalam ekonomi kita. Kita menghadapi pergumulan dalam pekerjaan kita. Kita sedang bergumul dalam relasi-relasi, dalam rumah tangga kita. Suami dan istri, orang tua dan anak. Mungkin hubungan menantu dan mertua. Ada banyak pergumulan yang mungkin tidak diceritakan. Ada derayan air mata dalam hidupmu. Hari ini ada Tuhan yang sedang melihat hidup. Saya berikan kesempatan Bapak Ibu Saudara untuk berdoa secara pribadi. Apapun yang menjadi pergumulan, mari katakan kepada Tuhan. Katakan dengan jujur apa yang sedang kau alami. Katakan dengan jujur bagaimana perasaanmu. Katakan dengan jujur, jangan kau tutupi. Katakan keterbatasanmu, katakan kelemahanmu. Mari kita fokus pada janji Tuhan. Dia yang berjanji, dia juga yang akan menepati setiap janjinya dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kiala patah kaya raba-raba, sikura patah kaya lapa-lapa. Dia ada di tengah kita. Dia hanya sejauh doa kita kepada dia. Dia tidak jauh, dia dekat dalam hati kita. Bicara apa Tuhan, bicara apa Tuhan. Dia lihat air matamu, dia lihat penderitaanmu, dia lihat pergumulanmu, dia lihat perjuanganmu. Dia tahu kekuatanmu tidak seberapa. Dia tahu hari ini bahwa engkau tidak melihat jalan di depan. Dia tahu. Izinkan Tuhan terlibat. Izinkan
yang sudah dijanjikan. Haleluya. 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 Terpujilah nama-Mu. Kami percaya Kau setia Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tangannya bisa membuat engkau bertemu dengan orang-orang yang bisa menolongmu. Tangannya memberikan hikmat. Tangannya memberikan kemampuan. Tangannya memampukan kau. Haleluya. Dia berdaulat sepenuhnya atas hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saya undang kita bangkit berdiri. Mari kita mau deklarasikan di hadapan Tuhan lewat pujian ini. Tuhan, aku percaya bahwa penyertaan-Mu sempurna. Aku percaya setiap janji-Mu itu ya dan amin. Dan aku mau simpan janji-Mu. Sekalipun aku harus melewati lembah air mata. Aku harus melewati kesulitan demi kesulitan. Tapi aku percaya Tuhan, Engkau ada bersamaku. Engkau gak tinggalkan kami Tuhan. Engkau adalah Allah yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selamanya. Katakan dengan imanmu, setiap janji-Mu Tuhan, setiap janji-Mu akan kusimpan dalam hatiku. Setiap janji-Mu Tuhan, kusimpan dalam lubuk hatiku. Amin. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Mari angkat tanganmu, katakan terima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Amin Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh Tuhan penyertaan-Mu sempurna. Janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih. Terima
Tuhan. Mari berterima kasih atas kesetiaannya, atas penyertaannya yang sempurna. Bersyukurlah pada Tuhan dengan segenap hatimu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami tahu bahwa persoalan, pergumulan kami tidak akan pernah melebihi kekuatan kami. Karena Engkau adalah Allah yang setia. Pada saat kami menghadapi persoalan, pada saat itu jugalah Allah memberikan kami jalan keluar. Kami pegang janji-Mu bahwa ketika mulutmu berkata, maka tanganmu yang akan menyelesaikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Di tengah-tengah situasi kondisi yang tidak pasti di dalam dunia ini, kami menemukan kepastian di dalam Tuhan. Kami menemukan kekuatan yang penuh di dalam Tuhan. Kami menemukan hikmat di dalam Tuhan. Kami menemukan jalan keluar di dalam Tuhan. Dan yang paling penting, kami mendapatkan anugerah keselamatan dan hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Bekerjalah Roh Kudus lebih dalam lagi. Dalam setiap pergumulan kami, dalam setiap hidup kami. Sehingga benih firman yang ditabur sungguh membuat kami menjadi pribadi-pribadi yang tertanam kuat, yang berakar kuat di dalam Engkau. Sehingga kami boleh bertumbuh dalam iman, dalam pengharapan kami, dalam kasih kami kepada Tuhan. Dan hidup kami menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Setiap kita yang percaya dan diberkati berkata, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang pertama tentunya berterima kasih atas pelayanan Aser, Kolektan yang hari ini sudah melayani. Demikian juga setiap kita yang sudah melayani sebagai pemain musik, sebagai worship leader, singer, bahkan ya saya melihat di atas ada ya masih muda gitu ya. Ya puji Tuhan. Kita bersyukur karena ada anak youth yang sudah, ada 2 anak youth ya pagi hari ini ya. Yang terlibat dalam pelayanan yang saya lihat ya. Puji Tuhan semua O3 ya. Puji Tuhan semua anak karena anugerah Tuhan. Terima kasih buat pelayanannya yang ada di atas di multimedia, kemudian di sound gitu ya. Tanpa mereka pada hari ini kita tidak bisa beribadah dengan baik. Terima kasih juga yang sudah mendukung di dalam doa. Kita percaya doa itu adalah sebuah pelayanan yang tidak kelihatan. Tetapi yang membawa hal-hal yang tidak terjangkau oleh tangan kita itu dikerjakan oleh Tuhan. Baik, ya puji Tuhan kita akan melihat jadwal kegiatan dan pelayanan pada sepanjang minggu ini. Ya Selasa, Kamis dan Sabtu itu ada doa pagi. Pukul 5.15 waktu Indonesia bagian tengah lewat Zoom meeting. Ya, kita masih melalui Zoom meeting begitu ya. Karena ada banyak kendala mungkin ya kalau harus melalui YouTube. Ya perlu belajar lagi, nanti sudah dijadwal tuh di schedule bagaimana orang mau live streaming gitu ya. Oke. Kemudian Rabu 15 Juli itu ada panggilan berdoa jam 6, jam 1, jam 7 malam di rumah masing-masing. Kalau Bapak Ibu mengikuti panggilan berdoa, ada sebuah hal yang kita akan berdoa bersama-sama secara khusus untuk sarana transportasi ya yang ada di Gorontalo. Jadi dari daerah ya mungkin dari Kepulauan Jawa menuju ke Gorontalo secara khusus yang ya ini sarana transportasi kita perlu doakan ya supaya itu mendukung perekonomian yang berada di Gorontalo. Ya untuk jemaat di sini maupun untuk seluruh penduduk di kota Gorontalo dan provinsi Gorontalo. Ada gabungan Komsel ya. Kali ini kita gabung dulu Komselnya jam 7:30
Ya, di ruang serbaguna. Nanti yang bertugas akan dari gereja, dari pastori gereja semuanya. Kecuali nanti akan meminta bantuan beberapa hal, nanti akan menghubungi ketua komsel ya. Baik, Bapak Ibu Saudara, komsel itu bukan seperti ibadah persekutuan doa, bukan. Komsel itu komunitas sel, di dalamnya kita belajar untuk men-sharekan firman Tuhan yang sudah kita dengar di hari Minggu itu sudah dilakukan bagaimana gitu ya. Itu yang di sel. Jadi di sel ini sebetulnya lebih santai, jadi boleh ketika sharing itu sambil mau makan boleh Bapak Ibu Saudara, karena ini bukan persekutuan, karena ini adalah sharing gitu ya. Itu adalah sharing, nanti ada di ruang serbaguna. Ya kalau makanan berat nggak bisa ya, kalau makanan ringan boleh ya. Kemudian setiap Kamis ada latihan musik ibadah raya jam 8 waktu Indonesia bagian tengah di ruang ibadah. Ya. Kemudian setiap Jumat ada doa kemenangan jam 8 di ruang serbaguna gitu ya. Ya, mengapa kita harus berdoa gitu ya? Saya meyakini sampai sekarang, sampai detik ini, doa itu adalah komunikasi dengan Tuhan. Kalau dulu ada satu kepanjangan D-nya itu duduk gitu ya, yang gak harus duduk juga sih. Doa itu D-nya duduk, O-nya itu omong-omong, A-nya itu dengan Allah gitu ya. Jadi memang kita bisa doa secara pribadi di rumah dengan keluarga, tapi perlu juga kita bersama-sama untuk berdoa ya. Saya tahu ada beberapa jemaat kalau malam memang mengalami kesulitan sehingga tidak mengikuti yang doa kemenangan, tapi mengikuti doa puasa. Nggak masalah Bapak Ibu Saudara ya, tapi kalau bisa dua-dua ya puji Tuhan ya. Ada juga yang begitu setia, saya tahu bahwa pelayanan doa itu adalah pelayanan tidak banyak dilirik orang, tetapi besar kuasanya gitu ya. Ada banyak hal yang tidak terjangkau oleh kita. Ya ketika kita berdoa maka dengan kuasa Tuhan itu akan mengerjakan segala sesuatunya. Ya Sabtu 18 Juli itu doa puasa jam 1 di ruang serbaguna lantai 2. Ya sementara ini diumumkan ibadah Youth Rise jam 7 di ruang serbaguna. Nanti kalau ada perubahan tempat seperti yang saya sampaikan kepada anak-anak Youth kemarin akan diumumkan di grup ya tempatnya di mana. Tapi sementara di ruang serbaguna lantai 1. Ya, Minggu 19 Juli ibadah raya jam 10 di ruang ibadah. Asernya adalah keluarga Ibu Foni Wawuruntu, kolektannya adalah Ibu Foni dan Saudari Velia. Nanti dress code-nya akan di WA ya. Ya, kemudian Minggu 19 Juli ada ibadah anak, ada acara khusus saya dengar ya. Jam 10 di ruang serbaguna. Ya, hari ini ada rapat evaluasi PAW. Kalau ada perubahan nanti bisa diumumkan di grup ya. Untuk ini untuk yang saya tahu untuk Ketua Divisi Pujian Sound System dan Multimedia sesudah ibadah di ruang ibadah jam 11.45 ya. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18 berkata, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jalani sepanjang minggu ini dengan selalu terkoneksi dengan Tuhan melalui sikap hidup, bersukacita senantiasa, tetap berdoa dan mengucap syukur dalam segala keadaan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita senantiasa. Hari ini ada yang berulang tahun, saya memanggil anak Angel Katelu untuk maju ke depan untuk didoakan. Dan sekaligus nanti Bapak Gembala akan berdoa untuk persembahan dan kolekte. Ya kali ini anak sekolah minggu yang ulang tahun dipanggil di depan untuk didoakan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan sudah menambahkan usia buat anak Angel. Dan kami percaya anak ini diberkati oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan selalu memberikan kekuatan, kesehatan, hikmat, kecerdasan bagi Angel menjadi anak yang luar biasa. Dipakai Tuhan, menghormati orang tua, tetap setia ke sekolah minggu, menjadi teladan dan berkat bagi teman-teman. Dan pakai Angel menjadi anak yang luar biasa bagi Tuhan. Tuhan selalu sertai, Tuhan selalu melindungi dia. Dan Tuhan selalu memberkati dengan berkat-berkat yang terbaik.
Terima kasih ya Tuhan, sebentar jemaat akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Kami akan memberikan dengan ketulusan hati kami. Memberkati juga seluruh jemaat Tuhan yang mengembalikan persepuluhan untuk Tuhan, korban syukur. Kami percaya Tuhan memberkati dengan berkat-berkat yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin ya, mengucapkan selamat ulang tahun buat anak Angel, Tuhan memberkati ya. Puji Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Terima kasih Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu Tak pergi dariku. kasih setiamu tak pergi dariku. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan sumber segala berkat pasti akan memberkati kita dengan berkat-berkat yang luar biasa. Kita bersyukur kepada Tuhan buat segala kebaikannya di dalam hidup kita. Haleluya. Allah yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala
kebesaran hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir dalam ibadah kami. Dan firman Tuhan memberkati hidup kami. Setiap yang melayani hari ini diberkati Tuhan. Apapun yang kami kerjakan dalam pelayanan Tuhan, perhitungkan menjadi berkat untuk kami. Bahkan setiap jemaat yang hadir dalam ibadah hari ini, kami percaya berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Jemaat Tuhan yang kekasih, kita akan menerima segala janji berkat Tuhan. Mari arahkan hati kita, mengangkat kedua tangan kita dengan iman. Siap menerima janji berkat Tuhan yang Tuhan siapkan di dalam kehidupan kita yang percaya kepadanya. Jemaat Tuhan yang kekasih, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus Allah yang Esa, menyertai, melindungi, menuntun, bahkan melimpahkan kita dengan segala berkat-berkat terbaik, berkat kekuatan, kesehatan, berkat hikmat, akal budi, kebijaksanaan, berkat sukacita, damai sejahtera melimpah memenuhi kehidupan kita. Rumah tangga kita diberkati oleh Tuhan. Anak cucu kita dipelihara oleh Tuhan. Bahkan juga usaha, pekerjaan, bisnis, profesi dan apapun yang kita lakukan, Tuhan buat segala sesuatunya berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lumbung-lumbung usaha kita dipenuhi dengan berkat-berkat Tuhan. Dan dengan berkat yang kita terima, kita menjadi pribadi yang menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Kasih Allah yang kekal terus mengikat, mempersatukan, serta menyempurnakan kita mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, serta mengucap syukur. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan sama-sama katakan dengan saya, amin. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan menyertai kita. Dan terima kasih bagi jemaat yang sudah menyiapkan berkat jasmani. Bapak Ibu saudara bisa menerima di depannya. Tuhan memberkati.